Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Ya, buat teman-teman suara sama gambar gimana? Oke, jelas katanya. Ya, suara saya segini sudah cukup jelas. Suara saya segini udah cukup jelas ya. Artinya saya tidak perlu mengeluarkan suara lebih keras. Oke, ya. Oke. Oke. Ya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Biar teman-teman yang baru nongol tidak tertinggal. Oke, saya sambil memantau di HP satunya nih. Oke. Baik, teman-teman, ini sudah jam berapa nih? Saya lupa sebentar. Sudah jam 7 lebih 3 di HP saya. Kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH, dalam sesi live talk show. Nggak talk show ya, cuma sendirian. Termasuk talk show nggak ini? Beberapa hari lalu istri saya yang live, sebelumnya lagi saya dan istri saya. Ada beberapa orang yang komen di Instagram saya, katanya mengamati bahwa saya lagi seneng banget membuat acara live. Baik itu saya sebagai pemateri maupun saya sebagai host mengundang narasumber lain. Jadi memang sejak beberapa waktu lampau saya putuskan untuk jarang menulis di media sosial. Saya bergeser ke mode video. Jadi terus terang teman-teman, alasannya sederhana karena menulis artikel itu upayanya, effortnya itu lebih berat dibandingkan melakukan acara seperti ini. Jadi mohon dimaklumi kalau Anda tidak lagi menemukan tulisan-tulisan saya di media sosial. Ya, jadi paling kalau menulis saya di website atau di buku gitu. Baik, teman-teman, tema yang mau kita bahas adalah mengenali program bawah sadar, ya, mengenali program bawah sadar yang menghambat datangnya uang. Ini terus terang kalau dari pengamatan saya sejak lama, bukan hanya terhadap apa yang saya lakukan saja, saya mengamati juga di lapak-lapaknya teman-teman saya, YouTuber yang sudah terkenal. Itu pasti bahasan tentang uang itu paling laku. Entah kenapa, dari semua video-video saya yang sudah ada 500 lebih, itu kalau saya membahas tentang uang, itu pasti paling ramai. Nah, kita lihat ini live kali ini, kita membahas tentang uang, seberapa ramai ya yang nonton acara ini. Nah, teman-teman, kalau Anda perhatikan dari judul yang Anda baca di pamflet, saya tidak menggunakan kata kaya. Oke ya.
Saya tidak menggunakan kata kaya, saya hanya menggunakan kata datangnya uang. Kenapa saya tidak menggunakan kata kaya? Teman-teman, kalau kita bicara tentang kaya, itu agak susah takarannya. Karena selalu ada orang yang lebih kaya lagi. Nah, audiens saya itu banyak juga orang yang secara ekonomi jauh lebih luar biasa dibandingkan saya. Sehingga kalau saya bicara tentang kaya, menjadi kaya, kayaknya masih banyak orang yang lebih kompeten. Nah, sehingga saya lebih mencermati tentang apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami, apa yang saya amati sepanjang saya hidup, termasuk pada saat saya menjalani profesi yang bersentuhan dengan masalah banyak banget orang. Nah, teman-teman, dalam sehari itu Facebook saya, WhatsApp saya, media sosial saya itu banyak banget mendapatkan curhatan-curhatan dari orang-orang yang mencurahkan perasaannya, mencurahkan masalahnya. Sekarang udah cukup berkurang, tapi dulu itu satu hari bisa 99 inbox masuk ke FB saya. Isinya masalah orang semua. Nah, dari bertahun-tahun pengamatan teman-teman, masalah yang masuk ini, kalau saya buat persentase secara ngawur, secara kira-kira, semua persoalan yang dicurhatkan ke saya, kebanyakan, lebih dari 75% itu urusan masalah uang. Nah, masalah uang sebetulnya kan ada dua, yaitu masalah kelebihan uang dan masalah kekurangan uang atau kesulitan uang. Masalah kelebihan uang itu juga memusingkan loh, dan itu yang mengalami adalah orang-orang yang sudah uang yang mereka memiliki uang yang serinya udah nggak terhitung lagi kalau bahasanya. Mereka mungkin sudah bingung, ini kita duit lebih mau beli mobil apa lagi ya? Itu persoalan orang kelebihan uang. Nah, saya dalam materi ini khusus mau membahas tentang masalah uang, di mana menjawab persoalan yang masuk ke saya, yaitu orang yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, kesulitan untuk menghidupi dirinya dengan layak. Oke ya. Nah, kalau bicara tentang persoalan keuangan, ya, yang kurang tadi, tolong juga Anda harus lebih bijak untuk jangan sampai mengidentikan dengan tidak atau punya hutang. Jadi kalau dalam pemahaman saya, punya hutang itu tidak dosa. Punya hutang itu tidak aib. Yang jadi masalah kalau Anda punya hutang, tidak mampu bayar, atau Anda lari dari tanggung jawab itu. Nah, itu baru jadi masalah. Jadi Anda harus jelas dulu ya. Saya jelaskan dulu apa yang mau saya bahas di sini. Jadi kalau Anda punya hutang lalu Anda nggak bisa bayar hutang, itu bermasalah. Tapi kalau Anda punya hutang dan Anda mampu membayar, itu nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Kemudian orang-orang yang bahkan menafkahi istrinya nggak mampu, orang yang menyekolahkan anaknya nggak mampu, itu bermasalah kalau menurut saya. Dan banyak sekali di sosial media ini. Karena Facebook itu menurut saya paling banyak orang yang bermasalah keuangan. Karena Facebook masih menyediakan mode gratis. Alias orang-orang yang bahkan tidak mampu membeli kuota internet masih bisa Facebookan. Tapi kalau Instagram itu orang sudah lebih terseleksi. Di sana saya yakin lebih sedikit yang bermasalah dengan keuangan. Walaupun pasti masih ada juga sih. Nah, teman-teman, saya punya sebuah asumsi di awal bahwa yang namanya persoalan keuangan itu sangat lekat dengan persoalan mental. Ya, mungkin banyak di antara Anda yang berpikir bahwa masalah keuangan itu terkait dengan tidak punya kesempatan, ya, tidak ada peluang, tidak punya pekerjaan, ya. Itu semua sebetulnya adalah hasil atau persoalan lanjutan ketika mental seseorang yang terkait dengan uang itu bermasalah. Saya kasih contoh sederhana. Jujur, saya sering dicurhatin orang yang terjerat pinjaman online.
Jumlahnya lumayan, jutaan. Dan beberapa kali saya menyengaja untuk membantu mereka, padahal saya hanya kenal jauh. Tapi saya sudah bisa memastikan bahwa mereka bukan penipu. Jadi mereka betul-betul orang yang terjerat pinjaman online. Anda tahu kan, sekarang banyak sekali pinjaman online. Nah, saya membantu mereka, saya transfer, saya lunasin pinjaman online-nya. Ya, saya lunasin loh. Itu nggak cuma sekali loh saya melakukan itu. Saya hanya ingin membuktikan orang bermasalah keuangan, kalau saya bantu diselesaikan masalahnya, apakah dia bisa berdaya? Asumsi saya yang sudah saya amati sekian lama, orang yang bermasalah keuangan yang bermasalah adalah mentalnya. Dan betul saja apa yang terjadi dari beberapa kali saya membantu orang melunasi pinjaman online-nya. Ya, nggak semua sih kayak gitu, ada yang memang sudah selesai, tapi sebagian besar orang yang bermasalah dengan pinjaman online, saya lunasin. Apa yang terjadi? Jeda beberapa waktu kemudian, orang yang sudah saya lunasin utang online-nya itu, nembung utang sama saya. Pak Arif, boleh pinjam uang 11 juta, Pak. Lihat. Dibantu malah semakin kurang ajar. Jadi, orang-orang yang bermasalah keuangan dalam pemahaman saya, itu bermasalah di mentalnya. Ya, Anda boleh tersinggung ya. Nah, memang harapan saya begitu. Saya yakin di sini yang menyimak ada orang yang tidak bermasalah dengan keuangan. Anda sekedar hanya ingin tahu apa yang saya bahas. Tapi saya yakin ada yang bermasalah dan Anda tersinggung. Jadi sebagaimana yang Anda lihat di pamflet, siap-siap tersinggung dengan apa kata-kata saya. Karena saya hari ini bukan mau berbaik hati sama Anda, tapi saya pengen menyadarkan Anda. Kenapa saya melakukan ini, teman-teman? Sebelum kita bahas lebih jauh ya. Saya tidak mau bicara tanpa dasar, karena saya pun pelaku dari orang yang mentalnya bermasalah tentang uang. Saya pernah mengalami masa-masa membeli makan saja tidak ada uang. Saya mengalami masa-masa punya hutang sama beberapa orang. Saya punya masa-masa yang tidak sebentar, bertahun-tahun, lari dari tanggung jawab, pakai kartu kreditnya orang. Sampai yang punya kartu kredit itu sahabat saya. Dia sampai SMS ke saya, dia bilang, "Rip, tolonglah kembalikan uang yang kamu pakai menggunakan kartu kreditku, karena aku yang harus nyicil. Istriku sedang hamil, Rip. Tolonglah." Dan waktu saya membaca itu, posisi saya juga masih sedang tidak baik. Tidak baik dalam artian aku tidak punya uang untuk melunasi itu. Yang kedua, mental saya itu loh yang rusak itu. Mati. Rasanya tuh mati. Jadi saya tidak membalas SMS dari teman saya yang waktu itu berkorban untuk saya. Nah akhirnya, mungkin karena dia sudah pusing karena istrinya mau operasi sesar, dia SMS lagi. "Kamu jahat banget ya, Rip, sebagai teman itu. Kamu udah tak bantu. Kok kamu kayak gini?" Balasannya sama teman baik yang kita pernah tidur sekamar gitu ya. Namanya Ahmad Zakaria. Nggak tahu dia nonton atau tidak. Orang Pekalongan. Iya, cowok. Ya. Dia adik angkatan saya waktu itu. Nah, saya tidak respon lagi itu. Dan kemudian Ahmad Zakaria SMS lagi. "Rip, aku doakan..." Bukan gitu kalimatnya. "Oke lah, Rip, kamu tidak mau merespon apa yang menjadi masalahku sekarang. Sampai jumpa di neraka." Dia sampai ngomong gitu, "Sampai jumpa di neraka." Saya waktu itu betul-betul mati rasa sudah di SMS seperti itu. Nah, Anda pernah nggak sih minjemin orang, ya, minjemin bantu tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda? Anda sudah butuh banget, ya, itu sampai orang itu seperti kayak nggak punya rasa, mati rasa. Kayak nggak punya rasa bersalah bahwa dia tuh punya tanggungan. Nah, saya tuh pernah kayak gitu, teman-teman. Artinya, orang ini mentalnya rusak gitu. Jadi, kalau dari cerita saya tadi itu, untuk bisa membereskan persoalan keuangan, maka akar sesungguhnya itu rusak di mentalnya. Konsekuensi lainnya Anda nggak
nggak diterima kerja di mana-mana, Anda kerja di mana sering dipecat, Anda dibayar rendah, itu adalah masalah lanjutan dari bermasalahnya mental Anda. Oke ya. Nah, saya cerita sedikit. Kenapa saya katakan saya tidak akan berbaik hati kepada Anda? Mungkin saya akan berkata-kata sangat keras. Karena saya bertahun-tahun tidak sadar-sadar karena dibaikin oleh sahabat-sahabat saya yang bantuin saya. Bahkan teman baik saya sampai menggadaikan sepeda motor adiknya atas nama temennya, dan temennya pakai nama bapaknya. Udah dibantu sebegitu baiknya, saya kabur nggak bayar. Akhirnya apa? Yang dikejar-kejar oleh pihak pemberi hutang adalah bapaknya temennya teman saya itu. Jahat nggak saya dulu? Ya, jadi orang yang hari ini berbicara di depan Anda itu tahun 2000-an adalah orang yang bobrok sekali urusan keuangan. Makanya saya berani bicara seperti ini. Kan Anda tentunya tidak suka orang yang ngomong doang, nggak ada pengalaman tentang itu. Ya. So, apa yang membuat saya sadar saat itu? Saya masih ingat teman baik saya, nggak tahu nih nonton nggak dia. Dia masih ingat kejadian ini atau tidak, saya tidak tahu. Saya yang lari dari tanggung jawab, punya utang di mana-mana, tidak mau bayar. Ingat, masalahnya saya tidak mau bayar utangnya itu, bukan punya utangnya. Saya datang ke teman saya itu, minta tolong lagi. Jadi saya itu udah punya utang banyak sama dia, masih minta tolong lagi. Saya masih ingat di depan pintu rumahnya, saya belum masuk pintu. Teman saya ini yang seumur-umur belum pernah marah sama saya, marah luar biasa, saya dimaki-maki di situ. Waktu itu dengan bahasa Purwokerto. Salah satu kata-kata yang saya masih ingat adalah, "Pace kamu." Kalau yang nyampe di kepala saya, goblok kamu itu. Kebayang nggak? Saya itu indeks prestasi tertinggi di angkatan saya. Dibilang goblok oleh teman-teman terdekat saya. Sakit hati saya. Bener, saya langsung pulang. Waktu itu ke kosan. Marah. Tapi yang menarik adalah setelah jeda beberapa waktu, saya langsung entah kenapa ya, saya sadar. Kok bisa teman baik saya itu sampai semarah itu sama saya, sampai ngomong sekeras itu, sekasar itu sama saya. Berarti saya ada yang salah nih. Nah, artinya teman-teman, kalau Anda punya teman, atau Anda hari ini sudah dengan cara halus, Anda nggak berubah, Anda tuh butuh dimaki-maki orang supaya berubah. Tidak selalu hal-hal yang halus, santun itu menyadarkan. Kadang jalan yang berlubang itu membangunkan kita dari ngantuk saat nyetir. Gejluk. Kasar memang. Tapi kita langsung terjaga. Karena ketika kita tertidur saat nyetir, berbahaya. Paham ya? Sampai sini ya? Nah, kita langsung masuk kepada bahasan kita. Yang jelas saya sudah ngomong di awal, kalau saya keras kepada Anda, resiko Anda kenapa Anda nonton ini. Ya. Nah, teman-teman, saya lihat contekan dulu di WA. Yang mau saya bahas cukup banyak sebetulnya. Tapi saya akan mulai dari sebuah... Sebentar. Teman-teman, saya minta feedbacknya. Ada yang komen di WhatsApp saya, katanya video live saya nggak bisa diakses. Tapi kalau Anda baik-baik saja kan, yang menyimak, tolong Anda respon dulu sebelum saya lanjutkan. Anda baik-baik saja kan, video saya nyampe kepada Anda ini. Tolong direspon dulu teman-teman. Oke. Ya, baik, saya lanjut ya. Mungkin problemnya di mereka. Nah, jadi saya malam ini mengatakan tentang uang ini, tidak harus Anda itu jadi kaya raya tajir melintir.
Seperti Khairil Tanjung atau siapa itu ya. Seperti Abu Rizal Bakri. Enggak, saya enggak bicara itu karena saya belum saatnya bicara tentang itu. Saya hanya membawakan tema ini hanya supaya Anda minimalnya itu adalah tidak ngerepotin orang tentang duit. Tidak ngerusui orang tentang duit. Bertanggung jawab. Tidak jadi seorang kepala rumah tangga yang melarikan diri sehingga istrinya yang harus banting tulang. Merepotkan tetangga untuk membiayai sekolah anak Anda yang punya anak, kok tetangga yang bertanggung jawab. Nah, yang seperti ini yang melalui materi ini mudah-mudahan menyadarkan Anda, membantu Anda, atau kalau bukan Anda, video ini tolong berikan, dicolek kepada teman Anda atau saudara Anda, yang seperti itu. Oke ya? Nah, teman-teman, pertama kali yang harus Anda sadari, kita udah masuk materi nih. Kalau kita itu punya kebutuhan di dalam hidup, ingat bukan keinginan ya. Kita punya kebutuhan di dalam hidup, lalu tidak tercukupi, itu pasti ada yang salah. Karena saya meyakini bahwa Tuhan memang tidak selalu mengabulkan keinginan kita. Tetapi Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Nah, yang menjadi persoalan, kadang banyak orang tidak bisa membedakan dia itu ingin atau butuh, needs atau wants. Ini beda. Saya kasih contoh nyata. Bagaimana mekanisme kehidupan, mekanisme semesta yang diciptakan Tuhan itu bisa betul-betul melayani kita. Ya, saya kasih contoh. Teman-teman Anda tentunya sering mendapatkan cerita bagaimana para orang tua kebingungan dengan hidupnya yang bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Katakanlah anaknya ada 4. Kalau mereka ditanya, atau mungkin orang tua Anda seperti itu, ketika ditanya, orang tua Anda mengatakan, kalau dihitung-hitung tuh sebetulnya nggak masuk akal secara matematis, kok bisa tiap bulan ada uang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta untuk 4 anak, uang 8 juta, dan bisa menyekolahkan sampai selesai dengan biaya segitu. Pernah kan Anda mendapatkan cerita seperti itu? Nah, yang menarik, perhatikan. Yang menarik adalah, berarti kan tiap bulan seolah-olah mekanisme alam semesta sudah menyediakan masing-masing 2 juta untuk 4 anak tadi. Sampai lulus. Oke ya? Oke, nah. Ketika anak-anak yang 4 ini sudah lulus semua, berarti kan orang tua sudah tidak ada lagi, dalam tanda kutip, tanggungan untuk membiayai 4 orang anak ini. Betul nggak? Nah, seharusnya kan secara matematis, uang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 4 anak ini kan masih utuh dong. Anak-anak udah mentas semua, maka bulan depan, uang 8 juta itu 2 juta kali 4 itu kan utuh, nganggur. Bener gak? Tapi saya mendapatkan banyak sekali cerita dari orang-orang, ya, mendapatkan cerita yang sama miripnya, bahwa seiring dengan anak-anak ini lulus sudah mampu membiayai diri sendiri, uang 8 juta yang biasanya selalu ada itu juga lenyap. Jadi seolah-olah mekanisme alam semesta itu tahu bahwa Anda, orang tua Anda tuh sudah tidak butuh lagi duit segitu. Karena memang anak-anak ini udah lulus. Nah, Anda perhatikan dari kasus ini, bahwa sesungguhnya kalau kita butuh, disediakan. Kalau sudah tidak butuh, dicabut. Nah, Anda ngamati juga nggak ada orang yang sebelum menikah dia nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa dalam artian ya yang nggak bisa ngumpulin, bahkan piring sendok pun tidak punya. Tetapi ketika orang itu menikah, itu hidupnya, ekonominya lebih mapan, punya anak dan sebagainya. Oke, meskipun nanti kita akan bicara, ada juga mungkin teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda yang menikah, ekonominya tidak lebih baik, malah lebih rusak. Iya kan?
Nah, kita abaikan dulu yang itu. Kenapa ketika orang itu menikah punya tanggung jawab, itu kok rezekinya naik? Karena ada satu rasa butuh. Ya, ada satu rasa butuh. Nah, butuh ini seperti apa sih persisnya? Gini loh teman-teman. Anda butuh oksigen nggak sih? Ya, butuh dong. Itu bukan ingin. Itu adalah emas, sebuah keharusan sebagai syarat Anda bisa hidup. Nah, saya beri contoh lagi supaya Anda ngerti butuh itu seperti apa. Ya. Nih, saya kasih contoh. Minum dulu ya, bentar ya. Waktu saya siapa di antara Anda yang merokok? Oke ya, pasti ada ya. Dari sekian banyak nih, dari 585 orang yang join malam ini. Ada di antara Anda yang merokok. Yang tidak merokok, Anda dengarkan saja ceritanya. Ketika seseorang itu merokok, katakanlah setiap bulan dia merokok habis 10 bungkus. Satu bungkus katakanlah 100.000, misal biar mudah. Berarti sebulan kan 1 juta kalau 10 bungkus. Selalu ada kebutuhan rokok itu. Ya. Nah, yang menarik Anda boleh tanya kepada para perokok. Walaupun hidupnya pas-pasan, selalu ada uang untuk rokok. Perhatikan baik-baik. Orang yang merokok itu selalu dicukupi kebutuhannya untuk rokok. Nah, yang menarik adalah ada sebuah meme yang beredar di Facebook. Satu rokok sekian, harganya sekian. Kalau dikumpulkan jadi bata. Sekian tahun merokok, kalau berhenti merokok akan jadi rumah, gitu kan. Nah, dan itu dijadikan sarana untuk mengagresi ya, Anda yang tidak merokok, mengagresi teman Anda yang merokok. Hei, bro, lu berhenti merokok lah. Kalau lu berhenti merokok, nih, lihat hitungannya. Lu bisa punya rumah di tahun keempat loh. Nah, yang menarik adalah Anda boleh bisa cek. Orang yang merokok, berhenti merokok, belum tentu dia punya rumah loh. Sebagaimana pertanyaannya juga, Anda yang tidak merokok, kenapa juga belum punya rumah? Nah, kan kalau di kick balik kan, lu nyuruh gue berhenti merokok supaya punya rumah. Lah, lu yang nggak merokok, kenapa dari dulu juga nggak punya rumah? Nah, kenapa bisa begitu? Karena, ya teman-teman, kenapa kok rokok tiap bulan itu disediakan oleh semesta? Karena ada rasa butuh. Saya susah menjelaskannya. Butuh terhadap rokok, ada kenikmatan di situ. Oke? Nah, ketika objek rokok ini dihilangkan, diganti rumah, oke? Harapannya kan duitnya ini untuk rumah. Kenapa kadang tidak bisa jadi rumah? Karena rasa butuh seseorang itu terhadap rokok tidak muncul ketika objeknya diganti rumah. Saya ulangi ya. Anda selalu dicukupi setiap bulan dapat jatah duit beli rokok karena Anda rasa butuh di situ. Ketika Anda berhenti merokok, Anda tidak bisa membangun rasa butuh kepada rumah seperti Anda butuh terhadap rokok. Jelas ya? Nah, jadi sebuah pertanyaan sederhana adalah ya, berarti kalau ada orang suami nggak mampu menafkahi anaknya, ya, tidak mampu menafkahi istrinya, saya jadi curiga dia merasa butuh menafkahi nggak gitu loh. Bukan ingin lah ya. Nah sekarang ketika orang itu salah memposisikan harusnya butuh menjadi ingin, ini beda. Nah, ingin ini nggak ada batasnya. Ingat ya, kita kalau butuh itu ada batasnya loh sebetulnya. Kayak kita itu bernapas, narik napas segini sudah cukup.
ya. Ini udah cukup. Butuh itu ada batasnya, bisa kita batasi. Nah, keinginan itu nggak ada batasnya. Dia bisa menjelma menjadi keserakahan yang tidak ada ujungnya. Nah, saya mau cerita tentang perilaku uang yang paradoks. Anda pernah heran nggak sih? Rezeki itu, di lain sisi, kalau tidak diusahakan, tidak datang. Ya, saya ulangi. Di lain sisi, kalau diusahakan tidak datang. Tetapi, kalau Anda terlalu nafsu mengejar itu, mengejar rezeki, seringnya luput. Seringnya malah nggak kecekel. Seringnya malah nggak dapet. Nah, di sini terjadi paradoks, teman-teman. Paradoks itu dua hal berlawanan yang dua-duanya sama-sama benernya. Oke, ya, itu namanya paradoks. Di satu sisi, uang kalau tidak diupayakan tidak datang. Kalau diupayakan terlalu nafsu, tidak datang juga. Lari. Nah, berarti bagaimana kalau udah paradoks gini? Kita harus bisa di tengah-tengah. Ya, ingat ya. Di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah inilah yang namanya kebutuhan. Ingin, tapi ada batasnya.